Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang hidrokarbon. Mari kita mulai. Jadi, di materi ini yang akan Ibu paparkan adalah tujuan pembelajaran, materi tentunya, kuis, tugas, praktikum, dan referensi. Oke, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah jadi diharapkan peserta didik dapat mengetahui pengertian hidrokarbon. Yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis ikatan rangkap hidrokarbon, ada alkana, alkena, dan alkuna. Yang ketiga itu peserta didik dapat mengetahui senyawa hidrokarbon aromatik. Jadi materi ini ada membahas tentang pengertian hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna, dan tentunya yang terakhir adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, apa itu hidrokarbon? Jadi di sini ada yang sudah tahu hidrokarbon itu apa sih? Belum tahu? Ya, oke, Ibu akan menjelaskannya dengan perlahan. Dan Ibu harap kalian dapat mengerti. Ya, jadi hidrokarbon itu adalah komponen kimia organik yang tersusun atas atom karbon dan hidrogen. Atom karbon bergabung untuk membentuk suatu kerangka senyawa, kemudian atom hidrogen menempel dalam berbagai konfigurasi yang berbeda. Seperti ini komponen keduanya, CXHY. Selain contoh-contoh hidrokarbon yang telah disebutkan di pendahuluan, maka ada juga loh contoh senyawa hidrokarbon yang terdapat pada pohon dan tumbuhan. Misalnya struktur kimia yang terdapat pada karoten dalam wortel dan daun hijau. Jadi kalian bisa lihat struktur karoten berikut ini. Ya, strukturnya sangat panjang, berliku, berkelok-kelok, ada banyak gugus metilnya. Senyawa hidrokarbon alifatik yang pertama itu adalah alkana. Jadi alkana ini adalah jenis hidrokarbon alifatik yang semua ikatannya tunggal. Ya, biasa juga di ikatan tunggal itu biasa dibilang ikatan jenuh. Kenapa jenuh? Ya, ikatan bosan karena itu-itu saja dia. Tidak ada variasi lain ikatannya, hanya satu lurus begitu. Contohnya dari alkana ini adalah metana atau CH4, etana C2H6, dan propana C3H8. Yap, dari ketiga contoh senyawa tersebut, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa penggalan akhir dari senyawa alkana ini yang berakhiran ana. Dan rumus umum alkana adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat rumusnya CnH2n tambah 2. Ini ada gambar gugus metana. Tangannya 4, etana tangannya berapa ini? 6 tangannya, yang satu gandengan tuh di tengah, nggak usah dihitung. Kemudian propana itu tangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan senyawa hidrokarbon alifatik terbagi menjadi 3, yaitu harusnya ini tadi Ibu sebutkan di pendahuluan. Jadi senyawa hidrokarbon alifatik ada 3, alkana, alkena, dan alkuna. Yang tadi kita bahas itu adalah alkana. Ketiganya dibedakan berdasarkan ikatan yang dikandungnya. Oke, berikutnya saudaranya alkana yaitu alkena. Alkena biasa juga disebut sebagai olefin. Adalah jenis hidrokarbon yang memiliki 2 rangkap ikatan. Jadi kalau ada garis atas 1, garis bawah 1, 2, kayak dia berbentuk seperti sama dengan, itu namanya alkena. Lalu alkuna atau biasa disebut asetelina merupakan jenis hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, alkena dan alkuna masuk ke dalam hidrokarbon alifatik tak jenuh. Iya, tidak jenuh karena kan yang satu ikatannya rangkap 1, satunya lagi rangkap 2, satunya lagi rangkap 1, satunya lagi rangkap 3, kan bervariasi, jadi tidak jenuh, tidak bosan-bosan. Penggalan akhir dari senyawa alkena ini adalah ena, jadi yang belakang-belakangnya ena itu biasanya namanya. Dan rumus umumnya adalah sebagai berikut. CnH2n. Gambar strukturnya ini adalah salah satu contoh yang Ibu berikan. Ada etena atau etilena, yang mana rumus molekulnya itu C2H4. Kemudian untuk alkuna sendiri, penggalan akhir dari senyawa alkuna itu adalah una. Rumus umumnya bisa kita lihat sebagai berikut. CnH2n kurang 2. Ini Ibu ada berikan salah satu contohnya, yaitu etuna C2H2.
Oke, kita masuk ke senyawa hidrokarbon aromatik. Jadi di sini apa yang tahu aromatik itu apa sih? Berasal dari kata aroma, Ibu. Ya, benar sekali, berasal dari kata aroma. Jadi senyawa hidrokarbon aromatik ini memiliki bau yang khas, ya, gitu. Hidrokarbon aromatik yang paling sederhana adalah benzena, C6H6. Senyawa tersebut diperoleh dari degradasi kimiawi getah benzena, memiliki aroma yang dipancarkan dari pohon. Selain itu juga ada yang namanya toluena, C6H5CH3, yang berasal dari zat dari pohon Amerika Tengah dan biasa digunakan untuk wewangian. Kedua senyawa tersebut menghasilkan aroma meskipun tidak berbau harum, sehingga istilah aromatik diartikan sebagai senyawa yang diturunkan dari benzena. Ikatan yang mengandung cincin disebut benzenoid. Ya, ingat, benzenoid. Dan yang tidak mengandung cincin disebut non-benzenoid. Jadi ditambah kata non, tidak, ya. Terus senyawa hidrokarbon aromatik atau arena mengandung cincin benzena. Selain benzena, contoh lain dari senyawa ini adalah toluena dan naftalena. Berikut ini merupakan contoh arena. Ada benzena, C6H6, kemudian toluena, C6H5CH3. Dan yang terakhir naftalena. Naftalena ini gabungan dari benzena, ada dua benzena nih, C6H4CH4. Oke, selanjutnya ada kuis. Ya, ada kuis. Karena hari ini pelajarannya terbatas oleh waktu, jadi Ibu kasih kuis satu ya. Oke, alkana tergolong senyawa hidrokarbon. Di sini ada yang bisa jawab atau tidak? Iya, kamu. Coba jawabannya apa? C. Coba kita lihat jawabannya benar atau tidak. Ya, salah dong. Berikutnya. Iya, apa jawabannya? D. Coba kita lihat. Salah dong. Berikutnya siapa lagi yang bisa jawab? Iya, kamu. Jawabannya apa? A. Iya, A. Coba kita lihat. Ya, betul. Iya. Selain dari kuis, di sini Ibu akan memberikan praktikum kepada kalian. Ini praktikumnya dilakukan secara berkelompok ya. Praktikum ini berjudul mengidentifikasi keberadaan senyawa alkana. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini agar siswa dapat mengidentifikasi mengidentifikasi reaksi hidrokarbon. Alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang pertama labu didih, pipa gelas, pemanas, tabung reaksi, dan Erlenmeyer. Untuk bahan-bahannya kalian bisa menggunakan kayu tusam, CaOH 2 kali atau BaOH 2, air, dan kertas kobalt. Jadi langkah percobaannya itu ada dua ya. Yang pertama itu sepotong kayu dalam Erlenmeyer yang dibeli sumbat gabus dengan pipa gelas dipanaskan di atas kawat kasah. Lakukan perlakuan kontrol dengan menggantikan kayu atau bahan hidrokarbon lainnya yang tidak mempunyai atom karbon, misalnya air. Nah, untuk perlakuan yang kedua itu, keberadaan atom hidrogen bisa dilihat dari bisa tidaknya pemanasan merubah warna kertas kobalt tadi dari biru menjadi pink. Ingat, dari biru menjadi pink. Ya, dari pria menjadi wanita. Lakukan perlakuan kontrol dengan menggantikan senyawa yang mempunyai atom hidrogen dengan bahan tanpa atom karbon, misalnya arang aktif, silika gel, atau abu. Selanjutnya, tugas. Ya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya hanya 3 soal saja. Ya, Ibu tahu karena kalian kalau diberikan tugas banyak pasti mengeluh. Ibu tugasnya banyak sekali. Oke, 3 soal. Ini yang pertama adalah sebutkan kegunaan senyawa hidrokarbon di bidang pangan. Yang kedua, sebutkan kegunaan senyawa hidrokarbon di bidang sandang. Dan yang ketiga, sebutkan kegunaan senyawa hidrokarbon di bidang seni dan estetika. Jadi, materi pada pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan referensi dari buku Gani Maulana Indriani, cetakan tahun 2021 dengan judul Senyawa Hidrokarbon, materi kimia kelas 11. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan
minggu depan batas jam 8 pagi harus sudah ada di meja ibu ya. Tugas ditulis tangan. Oke? Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.